Ini adalah wajahnya, bagian ini adalah rambutnya, dan ini adalah tangannya yang sedang berdoa. Dan ini adalah ekor Godzilla guys. Berarti di logo film Godzilla Minus Zero ini ngeliatin siluet sosok perempuan berekor Godzilla yang sedang berdoa. Coba tebak guys, siapa sosok yang dimaksud? Kalau jawaban kalian sama kayak Kutu Film bakal pilih salah satu buat bebas milih kaos Godzilla di Kutu Film Store secara gratis. Simak videonya sampai habis buat tahu jawaban dan penjelasannya guys. Tapi wait, ini tuh ulang tahun Godzilla yang ke-70 apa 71 sih? Kok Toho sama media beda? Mimin jadi bingung mau ngucapin ulang tahun ke berapa ke Godzilla. Yaudah guys, tonton sampai akhir ya. Kutu Film bakal jelasin juga soal perbedaan angka ini. Oke, jadi pas pertama kali ngelihat logo film lanjutan Godzilla Minus One ini, Kutu Film bingung gitu. Penyebutannya kayak gimana? Godzilla Zero kah? Apa Godzilla Minus Zero? Soalnya setahu Kutu Film, istilah minus 0 itu sebenarnya gak ada guys. Karena maknanya itu tetap 0. Mau minus 0 kek, mau plus 0 kek, nilainya tetap sama, yaitu 0. Tapi di beberapa bidang, kayak bahasa pemrograman, ada sih istilah minus 0 dan plus 0. Tapi kalau secara matematik, orang itu lebih milih nulis 0 aja daripada harus nambahin minus atau plus di depan 0-nya. Karena maknanya tetap sama gitu. Jadi Kutu Film sempat bingung, film ini tuh penyebutannya apa? Di Godzilla Fest kemarin juga, pihak Toho gak secara lisan ngucapin judul film ini. Mereka cuma nunjukin logo ini aja. Tapi setelah menjelajah ke forum-forum fans Godzilla, kayaknya film kali ini memang disebut Godzilla Minus Zero guys. Agak berbeda dengan teori Kutu Film yang dulu, yang dimana Kutu Film yakin kalau judul selanjutnya itu adalah Godzilla Zero. Yang pertama, karena itu adalah judul yang gak jadi dipakai di film Godzilla Minus One. Dan yang kedua, karena kayaknya kondisi Jepang udah agak lebih baik dibandingkan di film sebelumnya. Di film sebelumnya kan keadaan Jepang minus banget kan ya. Abis dibom atom sama Amerika, terus diserang Godzilla. Jadinya disebut Minus One. Dan kali ini keadaan Jepang agak plus karena Godzilla udah mati. Dan pastinya pembangunan udah mulai berjalan. Sehingga gak aneh kalau dulu Kutu Film berteori kalau judulnya mungkin Godzilla Zero guys. Ternyata minusnya masih tetap dipakai jadi Godzilla Minus Zero. Setelah dipikir-pikir kayaknya Kutu Film tahu sih alasannya. Penggunaan minus di depan 0 itu kayaknya supaya kesan di dalam filmnya gak terlalu positif gitu guys. Kalau disebut Godzilla Zero doang kan jadinya kayak kesan plot filmnya terlalu positif guys. Kayak gak akan terlalu ada ancaman serius gitu. Nah kalau minus zero jadinya di otak kita langsung terbayang sama ancaman yang lebih besar dibandingkan di film sebelumnya. Ancaman apakah itu? Mari kita lihat logo G-nya guys. Logo G ini benar-benar beda sama logo G di film sebelumnya. Yang dimana di film Godzilla Minus One, logo G ini benar-benar ngasih lihat siluet Godzilla. Sekarang ketika Kutu Film pertama kali lihat logo ini, Kutu Film langsung lihat moncong besar yang lagi kebuka. Cuman bukan moncong Godzilla aja, ini lebih mirip moncong kambing. Tapi masa iya Godzilla lawan kambing? Banyak yang berteori kalau logo kali ini nunjukin sosok Hedorah. Bukan cuman karena adanya gambar mulut, tapi goresan tinta ini sangat cocok dengan karakteristik Hedorah yang kotor dan berlumpur. Selain teori itu, ada juga fans yang ngelihat ada siluet seseorang yang sedang berdoa. Awalnya Kutu Film bingung gitu, dari mana gambar perempuan berdoanya? Dan ternyata Kutu Film nemu guys, ternyata bagian ini adalah wajah yang dimaksud. Ini adalah rambut dari seseorang itu, ini tangan yang sedang berdoa, dan ini adalah kakinya. Dan yang ini adalah ekor Godzilla. Otomatis ini adalah siluet seorang perempuan yang sedang berdoa. Dan dia memiliki ekor Godzilla. Siapa lagi kalau bukan Noriko, orang yang telah terkontaminasi sel Godzilla di ending film sebelumnya. Kalian tahu, sekarang ada komik Godzilla terbaru yang lagi ongoing berjudul Godzilla Escape the Dead Zone. Yang dimana komik itu menceritakan seorang pria yang terkena virus Godzilla dan merubahnya menjadi sosok yang memiliki ekor Godzilla. Kutu Film langsung inget komik itu ketika menyadari bahwa logo Minus Zero ini benar-benar ngasih lihat siluet perempuan berekor Godzilla. Jadi kurang lebih jika ini benar, apa yang terjadi sama Noriko seenggaknya bakal kayak karakter di komik ini guys. Terus kalau di logo itu adanya cuman siluet Noriko, lawan Godzilla-nya siapa dong?
Itu masih misteri guys. Tapi kalau menurut rumor, kemungkinan akan ada Angwirus yang dimana ini sesuai sama urutan film-film Godzilla di era Showa, yang dimana di film keduanya, Godzilla dihadapin sama Angwirus di film Godzilla Rises Again tahun 1955. Tapi kalau tetap kekeh yakin kalau logo G itu bukan cuma bermakna perempuan berekor Godzilla, mungkin kita bisa hubungin sama sosok Manda guys. Yang dimana kalau kita sambungin mulut besar ini dengan ekornya yang panjang, maka huruf G ini mirip naga. Sosok naga di dunia Godzilla itu ada Manda, sang naga laut penunggu Mu, alias kerajaan bawah laut. Kutu Film bakal update lagi kalau ada petunjuk lain soal Godzilla Minus Zero ini guys. Sekarang mari kita bahas soal tanggal 3 November kemarin tuh ulang tahun Godzilla yang ke-70 apa 71 sih? Soalnya kemarin jelas-jelas Toho pakai logo 70 ini di Godzilla Fest dan di promosi-promosi lainnya. Bahkan sampai detik ini. Sedangkan media-media di luar Jepang taunya Godzilla udah berumur 71 tahun guys. Bahkan kalau kita hitung dari tanggal tayang film Godzilla pertama pada tanggal 3 November 1954, emang jelas banget kalau karakter Godzilla tuh udah berumur 71 tahun. Ini yang salah Toho apa kita yang so tahu ya? Jujur, sampai detik ini Kutu Film gak tahu jawabannya guys. Udah nanya ke temen, udah nanya ke sepuh Godzilla, tetap Mimin gak tahu jawabannya guys. Toho seakan-akan mulai ngitung ulang tahun Godzilla tuh dari tahun 1955, bukan 1954. Bahkan Kutu Film taunya ada perhitungan umur menurut budaya Asia Timur seperti Korea dan Jepang, yang dimana ketika seseorang yang masih berada di dalam kandungan, itu umurnya udah dihitung 1 tahun. Sehingga di ulang tahunnya nanti, ketika ulang tahunnya dirayakan di dunia untuk pertama kalinya, umurnya udah 2 tahun guys. Cuman kalau itu diterapin ke Godzilla, seharusnya hari ini Godzilla udah berumur 72 tahun, bukan 71 tahun, atau bahkan bukan 70 tahun. Cuman kan Godzilla bukan makhluk hidup beneran yang melalui proses kandungan dulu guys. Jadinya memang harus dihitung secara umum. Dan seharusnya Godzilla berumur 71 tahun guys, bukan 70 tahun. Maafin Kutu Film guys ya, Kutu Film gak tahu kenapa menurut Toho umur Godzilla masih 70 tahun. Sedangkan di luar Jepang, dia udah berumur 71 tahun. Coba kalian yang benar-benar tahu alasannya, komen di bawah. Dan kasih penjelasan biar semua fans yang ada di channel ini, termasuk Kutu Film sendiri, tahu gitu guys. Kalau ada yang bisa jawab, Kutu Film bakal pampang komenan kalian di postingan komunitas, dan juga di video selanjutnya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka silahkan klik like-nya. Dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan mengenai dunia Godzilla. Saya Kutu Film, see you in the next video.